ada respon yang luar biasa, apa namanya ya, Positif. positif gitu dari para pengusaha di Amerika Serikat terkait dengan kondisi dagang ini bahwa mereka memiliki akses yang luar biasa bebas, besar, unlimited gitu ya ke pasar Indonesia gitu. Ada susu, daging, ada corn, ada digital di sana juga. Kekhawatiran terbesar kita akan susah dong di dalam negeri. Gimana Gini, Bang? ya tinggal nanti pengusaha-pengusaha kita juga bikin meme kayak gitu lagi. Banyak juga yang seperti itu. Karena gini, ya kita ada 1.819 post tariff atau produk yang 0%. Ya. Ya. Dan berdasarkan beberapa simulasi yang saya lakukan, Ya. itu misalnya untuk produksi PO, kita bisa naik 28% ke pasar Amerika Serikat. Ya. Dan paling tinggi itu kalau tidak salah di hasil simulasi saya itu untuk cocoa dan kopi, itu bisa naik 46%. Nah itu berarti kalau tinggal jembrengin aja tuh pengusaha-pengusaha kopi, kokoa, tekstil, ya. Kita sangat positif segala macamnya sama kan, tinggal kita adu-aduan meme. Tapi kan kita nggak mau adu-aduan meme. Kita kan ingin melihat ya sebenarnya ini kita untung atau enggak. Dan dalam beberapa hasil simulasinya, dalam konteks itu, kita juga lumayan menguntungkan dan tidak hanya itu ya. Jadi dalam kalau kita lihat tuh schedule 2A dan 2B terutama ya. Jadi kan ada two tariff schedule ya. Schedule 1 dan schedule 2. Schedule 2 itu adalah apa yang US berikan kepada Indonesia yang 1.819 post tarif yang 0% itu. Salah satu diantaranya adalah itu adalah untuk parts komponen untuk pesawat. Kita mau beli pesawat dari sana nanti kan ada komitmen. Tapi itu parts komponennya juga kita yang ciptakan. Nah itu juga Kita udah ready tuh untuk arah ke sana ya? bisa, karena ada PTDI ya, dan mereka sudah melihat CN235 kita kemarin itu dipakai buat ekstraksi Maduro. Ya itu kan juga mereka sudah memang menggunakan produk-produk kita. Dan tidak hanya itu, di artikel 6 itu ada kolaborasi investasi di semikonduktor, oil refinery, ya, mineral kritis dan juga rare earth. Itu bahkan mereka bisa masuk investasi dan trade financing di sini. Dan dalam konteks itu sebenarnya kita juga menang, dan tidak hanya itu. Kita ada komitmen 38,4 billion US dollar dengan US ASEAN Business Council kemarin sudah ditandatangani. Salah satunya Bu Ana yang juga mendapatkan komitmen untuk dapat shredded worn cloth tadi, dia dapat polyesternya, dapat untung, ongkos produksinya lebih terjangkau, dan tidak hanya itu, juga ada potensi adanya relokasi industri. Jadi misalnya ya, misalnya ada yang biasanya berlokasi di China nih, perusahaan Amerika Serikat, perusahaan Eropa, perusahaan Jepang. Mereka ada potensi relokasi ke tempat lain, salah satunya Indonesia. Dan itu hitung-hitungan saya bisa tambah 30 billion US dollar lagi. Tapi intinya adalah kita harus melakukan secara serius domestic reform untuk mendapatkan peluang-peluang itu.